Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua. Di video kali ini saya mau menjelaskan tentang apa itu gambar struktur dan arsitektur. Saya di sini pertama saya mau menjelaskan gambar struktur, dan yang kita lihat ini gambar struktur. Struktur adalah bagian-bagian yang membuat bangunan seperti fondasi, slope, dinding, kolom, ring, kuda-kuda, dan atap. Pada prinsipnya, elemen struktur berfungsi untuk mendukung keberadaan elemen non-struktur yang meliputi elemen tampak, interior, dan detail arsitektur, sehingga membentuk satu kesatuan. Setiap bagian struktur bangunan tersebut juga mempunyai fungsi dan peranan masing-masing. Kegunaan lain dari struktur bangunan yaitu meneruskan beban bangunan dari bagian bangunan atas menuju bagian bangunan bawah, lalu menyebarkan ke tanah. Perancangan struktur harus memastikan bahwa bagian-bagian sistem struktur ini sanggup mengizinkan atau menanggung gaya gravitasi dan beban bangunan, kemudian menyokong dan menyalurkannya ke tanah dengan aman terhadap bagian dari struktur bangunan. Struktur bawah substruktur adalah bagian-bagian bangunan yang terletak di bawah permukaan tanah. Struktur bawah ini meliputi fondasi dan slope. Struktur tengah merupakan bagian bangunan yang terletak di atas permukaan tanah dan di bawah atap, serta layak ditinggali. Yang dimaksud struktur tengah diantaranya dinding, kolom, dan ring. Struktur atas substruktur yaitu bagian-bagian bangunan yang terbentuk memanjang ke atas untuk menopang atap. Struktur atas bangunan antara lain rangka dan kuda-kuda. Dan ini gambar, kita memasuki gambar arsitektur ya. Ini daftar isinya. Jadi perbedaan antara gambar arsitektur dan struktur. Arsitektur itu adalah sebuah proses merancang sebuah ruang, bisa berupa bangunan yang mencakup bentuk, fungsi, dan kenyamanan ruang tersebut. Sedangkan struktur adalah bagian-bagian yang membuat sebuah bangunan dapat berdiri dengan kokoh, seperti fondasi, kolom, dan balok. Kedua hal itu tidak bisa dipisahkan, karena tanpa pemahaman struktur, sebuah karya arsitektur tidak dapat berdiri dan berfungsi sebagaimana mestinya. Hubungan keduanya juga saling mempengaruhi satu sama lain. Apabila sebuah struktur tidak mampu mengakomodasi, bentuknya harus dirubah. Sebuah bentuk arsitektur tertentu, maka mau tidak mau bentuknya harus dirubah. Begitu juga sebaliknya, sampai ditemukan hubungan
yang paling ideal antara bentuk arsitektur dengan struktur. Dan untuk gambar arsitektur ini harus tertera ya semua ukuran, karena gambar ini gambar kerja ya, dan nanti yang buat acuan di lapangan. Arsitektur itu meliputi tata letak, denah, fungsi, asal dan keindahannya ya, estetiknya ya, semuanya. Jadi semua itu tercantum ya, segan materialnya, material finishingnya, material ya, finishing lantai, tampak, depan, dan semua ya, termasuk interior. Gambar arsitektur itu terdiri beberapa bagian, diantaranya gambar layout. Layout adalah gambar dengan yang dilengkapi area jalan, bangunan, dan sekitarnya. Terus side plan itu gambar tampak atas bangunan yang dilengkapi sekitarnya. Terus gambar denah. Nah itu gambar denah itu tampak atas bangunan yang terpotong ya secara horizontal. Ketinggian sebuah bangunan dengan bagian atas bangunan dibuang, dihilangkan fungsi denah, antara lain untuk menunjukkan fungsi ruang, susunan ruang, sirkulasi ruang, dimensi ruang, letak pintu, lalu bukaan, isi ruang. Fungsi utilitas ya, ruang luar, air, listrik, AC, dan lain-lain pada denah-denah yang tertentu. Terus gambar potongan, struktur bangunan, dimensi tinggi ruang, tampak bangunan, detail arsitektur, perspektifnya, gambar seksi yang tertera di sini itu gambar kerja ya. Dan bagi kalian semua yang mau menggunakan jasa arsitektur ya, arsitektur itu perencanaan itu mintalah konsultasi ya dengan jelas ya, fungsinya, gunanya, estetiknya, dan lain-lainnya. Kalau fungsi kadang selera lah ya, cuman ya minta apa ya, tak masukkan. Terus Anda juga harus mempercayakan sepenuhnya ya kepada arsitek menggambar, dan Anda juga harus menerima apa ya, outputnya yaitu dari PDF atau dan DVD ya. Itu nanti minta apa namanya,
semuanya itu scan materialnya tuh harus jelas semua, ukurannya harus detail, dan ada gambar itu di dalam arsitektur itu, gambar arsitektur ya, mekanikal, elektrikal ya, pemipaan dasar itu semua itu harus lengkap ya. Seperti yang kita lihat gambar dalam video ini, itu gambar DWG AutoCAD ya, AutoCAD ini sangat jelas detailnya, ukurannya, potongannya. Jadi gambar potongan tanpa depan, samping, kiri, atas semua. Itu kita untuk nantinya orang lapangan ya, itu cukup mudah lah dibaca, dipahami. Semua itu sudah tertera semua, sudah direncanakan dengan matang ya. Karena gambar arsitek itu bukan hanya gambar coret-coretan di atas kertas ya. Jadi semua itu dalam pelaksanaan dibutuhkan perencanaan, dan dalam perencanaan dibutuhkan sebuah gagasan. Jadi seorang arsitek itu harus mempertimbangkan semuanya, keseluruhannya ya, satu dalam kesatuannya, kekuatan, fungsi, tata letak, estetika, semuanya. Seperti tangga ini, detail tangga ya, potongan tangga. Jadi tangga itu harus dibikin senyaman mungkin ya. Stepnya itu harus dirancang itu maksimal itu di 18 ya. Kalau di atas itu kita akan berat untuk melangkahnya ya, apalagi dengan rumah 2 lantai, 3 lantai ya, bahkan sampai 4 lantai. Di tangga itu harus diperhitungkan dengan matang ya. Dan kenyamanannya ya, step by stepnya. Detail tangga, potongan cukup jelas ya, sudah dipahami, dan untuk material-material yang digunakan pun sudah tertera semua ya. Potongan tangga, step-stepnya ya.
segi ya, itu untuk gambar elektrikalnya ya. Karena untuk instalasi listrik kita juga harus persiapkan dari awal ya, untuk pemutaannya. Instalasinya harus yang ditanam di dalam dinding itu harus masuk sebelum melakukan tahap pekerjaan plester aja ya. Kita harus persiapkan ini titik lampu, titik lampu, instalasi kabelnya ini sebelum pekerjaan plafon ya, masuk kita harus persiapkan. Nah, titik lampu indoor ya, lampu indoor kita selalu menggunakan cahaya 3000K ya. Ini sangat detail sekali untuk gambarnya ya, termasuk scan materialnya. Lampu indoor lantai 3, jadi tangga pun kita juga kasih lampu. Dan untuk video ini ya, Anda ada yang belum paham ya, bisa tulis di kolom komentar @kasesa_channel. Tujuan saya buat konten ini biar orang yang nggak awam banget lah untuk membaca gambar struktur dan arsitektur atau tahapan-tahapan jika mau membangun rumah, apa saja yang diperlukan ya, sebelum pelaksanaannya. Tentunya ada namanya perencanaan. Jika Anda tidak tahu bayangan ya, tidak tahu bayangan atau ilustrasi ya, atau apalah ya, rumah mau tak diinovasi atau bangun baru, tidak kebayang tata letaknya dan estetiknya, maka saran saya serahkan sepenuhnya kepada arsitek, biar arsitek bekerja dengan karyanya, karya hidup dan wujudnya. Kerja tanpa gambar ya, atau pelaksanaan tanpa perencanaan, itu akan nantinya itu akan hasil ekspektasinya ya, itu tidak akan bisa sesuai. Dan ada jenis kerja ya, hasil ya asal selesai dan benar-benar selesai. Mungkin kalau Anda mau menghemat, tidak mau pakai jasa arsitek ya, hanya mau menghemat, begitu pakai tukang langsung di lapangan ya, begitu rumah jadi itu Anda tidak akan puas ya, atau sebelum jadi itu pun udah banyak yang apa ya, aneh ya, keganjilan atau tidak sesuai dengan ekspektasi Anda. Nah, ini akan bongkar lagi ya. Jadi bangunan malah tidak akan pernah selesai, dan tentunya akan banyak membuang anggaran ya, mulai dari waktu
tenaga, material dan semuanya, dan itu akan berantakan. Yang tadinya mau irit atau ini jadi malah nantinya akan belirit ya, karena banyak sekali nanti anggaran-anggaran yang tak terduga dengan adanya perencanaan gambar arsitek. Ini ada namanya RAB ya, rencana anggaran biaya. Jadi semua biaya udah terduga dari awal ya. Ini terduga dari awal, spek-speknya ya, scan materialnya, dan kita juga di sini memberikan gambar 3D ya. Jadi Anda sudah kebayang nanti bakal kayak apa bentuk jadinya rumah, dan pelaksanaan harus sesuai ya dengan perencanaan yang telah ditawarkan. Jadi, arsitek dan kontraktor baru satu dalam kesatuan. Kontraktor harus membaca gambar dan membaca gambar dengan sesuai ya, pelaksanaannya harus sesuai dengan apa yang sudah digambar, karena ini menyangkut karya ya, karya seorang arsitek ya. Nah, ini untuk gambar plumbing, plumbing sendiri kita harus siapkan dengan matang ya sebelum bangunan itu berdiri, karena ada plumbing yang bawah tanah ya, ground ya, itu kita harus benar-benar tarik ya, karena ini pekerjaan plumbing ya, pekerjaan inti ya. Ini kita semua untuk tarikan pipa air kotor, air hujan, air bersih yang tertanam di dalam tanah ataupun dinding, itu sudah kita siapkan ya. Kita interior elektrikalnya, posisi titikan lampu ya, saklar, stop kontak, dan arus lemah lainnya. Titik lampu, cara-caranya ya, cara lampu dari lampu ke lampu dan jenis-jenis lampu ya, stop kontak semua. Nah, ini scan material area luar ya, tampak luar udah terlah ya di gambar scan material. Ini ada kodenya CF dan itu sesuai dengan kode yang tertulis di bawah itu. Jadi gampang sekali untuk pelaksanaannya ya, tidak buta lah ya, ada semua udah tertera dengan gamblang, wilang-wilang ya. Ini sedang dari tanah atas ya, semua dengan kode C. Nah, ini dan semuanya udah tertera yang di bawah itu, dan kita harus sesuaikan ya untuk finishing.
jadi bukan gambar acuan tukang atau lapangannya ya. Nah, ini cuma ilustrasi jadinya, tapi ya harus jadinya seperti ini tanpa terkecuali atau ada pengecualian. Ya sekian dulu ya untuk penjelasan untuk pekerjaan gambar struktur dan arsitektur. Terima kasih.